jagung tumbuh pun itu harus melalui masuk ke tanah atau nempel ke tanah baru tumbuh. Ingkar tapi tidak terasa itu loh. Betul. Ya. Makanya sampai kadang-kadang menghormati orang lain, dia tidak pernah menghormati bapak dan ibunya. Masa orang lain sudah bisa menciptakan alat yang secanggih ini? Nah, orang-orang itu masih ribut dengan kitabnya. Coba. Terus apa yang dihasilkan sampai sekarang? Makanya Jawa ini harus bangkit kembali, harus jaya kembali ya. Masalahnya itu. Karena orang Jawa itu sekali nanam, bukan hari ini kita berhasil. Tapi menunggu sampai saatnya panen dan telaten gitu. Nah, kita mau ke surga dengan membayar sekian, nanti mati ditunggu sudah nyampe sana. Coba. Nah, terus nanti cara membuktikannya dengan cara apa coba? Karena dengan amal itu diberikan, nanti juga diterima oleh orang. Terus yang memutar uang itu juga orang lagi. Bukan malaikat atau Tuhan itu yang mengelola. Coba. Kalau dibelikan material, dibuat bangunan, yang menikmati juga manusia lagi. Nah, kalau terus urusannya ke sana kemana? Makanya jangan mikir ke sana, supaya tidak ke sana dan kemari. Akhirnya menjadi orang bingung. Nah, akhirnya bingung di tengah jalan, jadilah penganut golongan orang yang percaya pada seseorang yang dinamakan umat. Supaya tidak edan. Nah, ini Pak, kita lanjutkan ke titipan pertanyaan dari teman-teman Pak Darmali. Yang pertama itu, asal usul manusia dari siapa dan kenapa menciptakan bermacam-macam suku? Monggo Pak Darmali dijelaskan. Ini juga sebenarnya orang yang mengingkari takdirnya. Mau tanya kok asal usul manusia dari mana? Ya asal usul dari dahulu, ya dari bapak dan ibu. Nah, kalau ditanya nanti pusatnya sumber dari bapak dan ibu. Lah kamu kok memikir ke sana, wong kamu yang dibuat di sini aja kamu lupa. Bapak ibumu bahkan masih kamu sudah gak percaya lagi. Nah, ngapain harus mikir jauh ke sana? Yang ke sana ya biar wong kita sekarang nyatanya ada yang membuat juga bapak dan ibu. Tanpa ada bapak dan ibu kita gak meletek dari watu. Tidak meletek dari kayu. Mbok pikiran itu jangan mikir jauh ke sana. Mendingan apa yang ada sekarang, nikmatilah, maka hormatilah bapak dan ibu karena dia adalah Tuhan yang kelihatan. Nanti dihubungkan, oh itu hanya sarana bapak dan ibu. Lah sarana mau nggak sarana tanpa bapak dan ibu? Apakah tiba-tiba Tuhan itu terus melahirkan kita? Kan nggak mungkin. Seandainya hari ini ada orang lahir tanpa bapak dan ibu, ini malah nanti disembah malah. Bahaya. Kok sapi itu nggak pernah asal-usul sapi itu gimana? Atau kambing itu nggak pernah tanya? Asal-usul kambing itu dari siapa kok nggak pernah tanya? Kok dia juga menerima dengan keberadaan yang saat ini dan hari ini di sini? Loh, kok manusia itu kurang gawean tuh kok mikir asal-usul dan lain sebagainya. Seandainya tahu terus mau apa? Kira-kira. Maka yang namanya Adam, ya kita pikir Adam itu adalah sosok laki-laki berarti bapak. Hawa adalah sosok perempuan berarti ibu. Nah, kalau ditanyakan bapak dan ibu, bapak dan ibunya dilahirkan oleh siapa? Ya otomatis dilahirkan oleh mbah. Nah, mbah dilahirkan siapa? Buyut. Buyut dilahirkan siapa? Ya canggah. Sudah urut sampai kira-kira kamu menamai leluhurmu itu siapa? Ya sudah. Simpel Pak sebetulnya ya. Nah, untuk apa toh wong kita mikir besok mau ngangsur bank itu loh ngeluh. Ngapain mikirin asal-usul manusia dari mana? Kok kemenyek men? Nah, tanya begitu itu mestinya begini. Sudah Mbah atau Pak, saya tunjukkan asal-usul saya. Karena itu mungkin juga butuh biaya. Saya ada biaya sekian. Ayo tunjukkan asal-usul kita. Nah, kalau seperti itu nggak tahu lagi, tapi hanya tanya asal-usul manusia itu dari siapa? Ya berarti kamu mengingkari asal-usulmu.
semua makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, manusia itu katanya kan ciptaan Tuhan gitu Pak. Nah, terus hewan diciptakan Tuhan selain untuk dikonsumsi, itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuan hewan itu ya tujuannya hidup. Ya termasuk manusia ini karena keserakahannya, maka daging hewan pun dimakan oleh manusia. Gitu loh. Nah, kenapa manusia nggak makan manusia? Pernah ada kejadian seperti itu. Karena tidak elok, maka dimungsuhi bersama-sama orang yang memakan daging manusia dimatikan. Gitu loh. Bahkan hewan sendiri juga ada yang memakan hewan seperti harimau, seperti singa. Di mana ada hewan yang agak lemah, ya dimangsa. Bahkan sampai sekarang burung juga memakan ulat, makan ikan dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari Tuhan untuk menciptakan itu apa? Ya untuk hidup ini loh, supaya hidup, cuman itu aja. Setelah hidup apa? Mati, ya sudah. Nah, sebelum mati maka harus ada perkembangbiakan baik hewan atau manusia itu. Nah, supaya apa? Ya supaya dunia ini nggak sepi. Sudah terlanjur dunia dipoles, dihias seperti ini, terus tiba-tiba punah. Terus bagaimana nanti dunia ini? Itu jawaban yang simpel supaya tidak, otak ini supaya tidak terlalu sakit untuk memikirkan hal seperti itu. Kalau kepengen dalam lagi, memang ada beberapa unsur. Nah, dan unsur itu logika. Tidak akan terbantahkan. Jagung tumbuh pun itu harus melalui masuk ke tanah atau nempel ke tanah baru tumbuh. Nggak ada tiba-tiba jagung terus tiba-tiba itu buahnya di atas buah atau di biji jagung juga nggak ada kok. Nah, kalau ditanyakan asal-usul jagung dari mana, kita ada itu tiba-tiba sudah ada jagung kok tanya asal-usul jagung. Nah, ini abang kurang gawean. Paling untuk mengetes Pak kita ya Pak. Gimana? Untuk ngetes saja kayak ini. Nah, di samping ngetes ya mungkin karena ingkar tapi tidak terasa itu loh. Betul. Ya. Makanya sampai kadang-kadang menghormati orang lain, dia tidak pernah menghormati bapak dan ibunya. Orang lain disalami, dicium tangannya. Betul, ya, Pak. Tapi saya kepengen tahu, adakah anak-anak yang masih mencium tangan bapak dan ibunya sampai saat ini? Sudah nggak orang ada, Pak. sama datang ke makam-makam para wali, tapi makamnya bapaknya sendiri tidak terurus. Kalau ada banjir, tanahnya digerus oleh banjir, tidak pernah dihiraukan. Tapi tidak tahu juga Pak. Nah, tapi kenapa makam-makamnya sudah dirawat orang banyak? Didatangi, bahkan rela berdesak-desakan, rela membayar, rela mengeluarkan ongkos ke makam orang tuanya yang dekat, yang sebenarnya tidak harus memakan waktu berjam-jam. Kalau setiap malam Jumat Wage itu masih mending, kadang-kadang cuman pas hari raya saja. Itu pun cuma cukup dibelikan kembang, ditaburkan di atasnya. Tapi rasa menangis terharu karena mengenang jasa-jasa orang tuanya yang sudah susah payah, mulai kecil merawat sehingga dewasa. Setelah dewasa disekolahkan, mendapatkan ilmu. Kita datang ke situ cuma membelikan bunga ditaburkan. Inilah sudah kelihatan kekurangan ajaran kita. Tapi kalau di dogma dan di doktrin, kalau datang ke sini kamu akan kaya, kamu akan mendapatkan berkah. Wes gak peduli. Mahal gak apa-apa. Siang hari mestinya tuh kalau datang ke kuburan tuh kelihatan ada hewan melata. Disuruh datang malam-malam, berdiam diri di situ dengan komat kamit mau. Tapi datang ke orang tuanya mungkin ya bisanya patekah ya mau coba patekah. Jadi setiap datang ya al-patekah. Nah itu. Tapi perasaannya tidak pernah tersentuh sama sekali. Tidak pernah merasa iba dengan orang tuanya, haru dengan mereka yang sudah berkalang dengan tanah. Nggak pernah ada. Bahkan membersihkan kuburannya kadang-kadang minta dibersihkan juru kunci. Gitu. Sebetulnya tujuan orang ziarah itu untuk apa sih betul? Nah, kalau saya namanya ziarah itu kan juga kepengen mengetahui tuh, kepengen tahu tempat. Nah, tempat apa saja
yang patut didatangi itu namanya ziarah.